Yesus, kami datang kepadamu Tuhan sore hari ini dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus, biar pembacaan kitab Kisah Para Rasul ini Tuhan juga betul bisa memberikan berkat rohani bagi kami ya Tuhan. Semakin mengerti kehendak-Mu, Tuhan, pergerakan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, untuk perluasan Injil, Tuhan Yesus, untuk mendapatkan banyak orang juga bisa, oh Tuhan, diselamatkan, masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, malam ini kita membaca Kisah Para Rasul ya. Pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 32. Ya, boleh dimulai dari Kak Renat. Oke, Kisah Rasul 5 ayat yang pertama, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dia kuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Amin. Ayat 5, jika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Oke, 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Amin. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Amin. Ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya ke atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, tidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16 ya sekarang, pasal 5 ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan.
17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Jenita, ada? Ada, Kak. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Amin. Tapi waktu malam, para malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Amin. Oke, Amin. Ayat saya 21, dulu. setelah mendengar pesan Ya. itu, menjelang pagi, masuklah mereka. Amin. Silakan saudara. Ya, lanjutkan. Jadi, terputus. Halo, Remi? ya lanjut aja Yohanes. Oke, ayat Ya, 21 ya? halo. Saya ayat Iya. 21 ya. Iya, silakan. Ayat 21, setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Oke, sekarang ayat 22 ya. Pasal 5 ayat 22, tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukakannya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ayat 24, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Ayat 25, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Oke, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah dan mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan. Nah, mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ayat 27, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, imam besar, mulai menanyai mereka. Remi, Ayat 28 ya. iya, Halo. Iya, ayat 28 iya, katanya, silakan. dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ayat 28 ya. Yes, betul. Silakan lanjutkan. Katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
Ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Amin. Oke. Oke, sebentar. Ya, jadi tadi di awal ya bacaan kita itu diawali dengan ini ya, kisah cerita mengenai pasangan suami istri Ananias dan istrinya Safira. Nah, sebenarnya memang pada saat itu ini ya kehidupan gereja di waktu-waktu atau ya waktu-waktu awal ya begitu. Dan memang banyak orang yang menjual hartanya untuk ya keperluan bersama begitu, juga untuk keperluan pelayanan begitu ya. Nah, dan mereka ini ya berniat untuk menjual sebagian dari tanahnya, lalu tapi menahan sebagian dari hasil penjualan itu gitu. Tapi ya mungkin mereka mengakunya bahwa itu adalah ya hasil dari seluruh penjualan begitu. Nah, sebenarnya ini ya porsi ini dari ayat 1 sampai ayat 11 ini merupakan contoh ya dari kehidupan gereja di awal-awal ini, tapi dalam keadaan yang negatif gitu. Contoh yang negatif. Kalau di pasal sebelumnya ya, di bagian pasal sebelumnya di pasal 4 itu kan ada ya contoh dari kondisi yang positif juga ya, di mana ya ada kehidupan yang sehati, sepikir, sejiwa. Ya tadi ya mereka saling menjual kepunyaan dan akhirnya untuk diberikan ke para rasul ya untuk dibagi-bagikan sesuai keperluannya gitu. Nah, tapi di pasal 5 awal ini adalah ya keadaan yang negatif ya, yang contohkan oleh Ananias dan Safira ini. Nah, ternyata sikap mereka itu yang ya berbohong ya kepada para rasul ini, ternyata di sini ya di ayat 3 dan ayat 4 ini dikatakan bahwa ini sebuah dusta ya. Mereka mendustai Roh Kudus kalau di ayat 3 bilang. Dan bahkan di ayat 4 juga dikatakan mendustai Allah gitu. Nah, memang Ananias ya dan juga Safira juga memang kelihatannya kan berdusta kepada para rasul gitu. Tapi sebenarnya ya kondisi yang demikian itu mereka ya menipu Roh Kudus dan juga adalah ya menipu Allah juga mereka itu. Karena sebenarnya ya dalam prinsip ya pekerjaan para rasul ini sebenarnya mereka ya betul-betul para rasul ini betul-betul satu gitu dengan Roh Kudus ya dalam pergerakan dalam pekerjaan ini. Jadi saat Ananias Safira mendustai ya para rasul, ya sebenarnya mereka juga sedang mendustai Roh Kudus, bahkan mendustai Allah juga. Nah, kemudian sebentar. Ya, kemudian di mulai pasal 12 ini ya mengenai tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ya yang diberikan oleh para rasul begitu. Nah, ada frase yang baik ya sebentar. Oh ya, ini sampai ayat berapa ya? Ayat 16 ya. Ini ya tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang diberikan para rasul ya saat mereka ya terus untuk menginjil, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil begitu. Nah, namun kita melihat ya di mulai ayat 17 ini juga ya mereka mulai menghadapi lagi ya penentangan, penganiayaan gitu dari kaum
agamawan ya. Sampai akhirnya ya di ayat 18 ini mereka menangkap ya rasul-rasul dan memasukkan juga ke dalam penjara begitu. Nah, tapi ya kemudian ada seorang malaikat yang membuka pintu penjara dan dia mengeluarkan mereka begitu. Dan di ayat 20 ada perkataan yang baik ya dari malaikat kepada ya rasul-rasul, pada Petrus juga. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Men. Jadi sebentar. Kalau sebentar tadi saya lihat di sebentar. Ya, apa ya? Sebentar. Ayat 20. Oh ya, jadi. Nah, kalau kita lihat di catatan kakinya ya di kitab Fasih Pemulihan itu, jadi sebenarnya kenapa ya rasul-rasul dan ya, termasuk Petrus juga waktu itu bisa memberitakan ya seluruh firman hidup itu ya sebenarnya karena ya hidup ini kan bisa kita juga katakan hayat ya, karena ya hayat uh, hayat ilahi, hayat Allah yang rasul-rasul beritakan, yang Petrus beritakan itu ya bukan hanya ya diucapkan saja gitu ya, tapi betul-betul diministrikan ya, salurkan kepada orang-orang dan bahkan juga ya diperhidupkan juga gitu oleh Petrus, oleh rasul-rasul, sehingga pemberitaan ya rasul-rasul, pemberitaan Petrus akan atas firman hidup ini betul-betul ya pemberitaan yang ya bukan hanya untuk membagikan ya pengetahuan doktrin gitu ya, tapi betul-betul ya karena hayat itu telah betul-betul diperhidupkan juga gitu melalui rasul-rasul ini. Oke, lanjut. Nah, kalau di ini ya bahan belajar kita, ayat pentingnya adalah di ayat 31. Situ dikatakan dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Oke. Nah, sebenarnya kalau di versi bahasa Inggrisnya ya yang mungkin lebih akurat. Nah, itu dikatakan this one ya. Ya satu ini ya dia Tuhan Yesus itu telah Allah telah meninggikan, dikatakan God has exalted to his right hand ya as leader and savior. Jadi telah meninggikan ke ya tangan kanan Allah gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat juga ya pas di webinar Kefas itu ya perkara makna di sisi kanan ya gitu kan juga bukan secara harafiah juga ya. Artinya kanan ini juga menandakan kalau ya Kristus ya Tuhan ini, Yesus ini betul-betul telah diperkenan ya oleh Allah. Segala apa yang telah dia kerjakan, telah dirampungkan tuh diperkenan oleh Allah. Dan ya Allah sendiri yang meninggikan dia sehingga menjadi pemimpin ya, perintis dan juru selamat kita. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke sini ya, fill in the blanks. Oke, kita ya baca dan isi sama-sama ya, teman-teman. Oke, pertama adalah di sini pertobatan adalah untuk titik-titik. Nah, ini ada referensinya di Markus pasal 1 ayat 4. Oke, boleh tolong Wahyu, ada Wahyu?
Wid. Kalau ya Wahyu belum ada, Jenita ada? Ada, Kak. Ya, boleh tolong ini bacakan Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke, sudah. Saya kurang. Oh ya, oke, makasih. Oke, jadi menurut ini ya, Markus 1 ayat 4, kan di sini pertobatan adalah untuk, nah kalau di sini kan ada dikatakan ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ya, tadi yang pertama adalah pertobatan adalah untuk ini ya, untuk pengampunan dosa. Ya, agar Allah mengampuni kita gitu. Ya, jadi pertobatan adalah untuk pengampunan dosa. Oke, next. Di pihak Allah, pengampunan dosa adalah berdasarkan titik-titik Kristus. Oke, Yunika ada? Enggak, Kak. Boleh tolong ini, bacakan Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke, amin. Jadi di sini ada kata-kata ini ya, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oke, jadi pertobatan adalah untuk pengampunan dosa tadi ya, dan di pihak Allah pengampunan dosa adalah berdasarkan penebusan Kristus gitu. Nah, di pihak manusia pengampunan dosa adalah melalui apa nih? Ada yang mau coba jawab? Pertobatan. Ya, betul, pertobatan. Nah, jadi apa ya? Ya, pengampunan dosa ini ya di pihak Allah adalah ya melalui atau berdasarkan ya penebusan yang telah Kristus rampungkan gitu. Tapi bagaimana manusia ya tiap perorangan bisa menerima ya manfaat dari penebusan yang telah Kristus rampungkan ini adalah ya melalui pertobatan dari manusia itu sendiri. Oke, agar bisa memberikan pertobatan dan pengampunan dosa kepada umat titik-titik Allah. Ya, ya langsung aja, ini susah untuk ditebak. Jadi ini adalah umat pilihan Allah ya jawabannya. Ya, agar bisa memberikan pertobatan dan pengampunan dosa kepada umat pilihan Allah. Jadi kan kita telah dipilih dan ditentukan oleh Allah ya. Nah, Kristus perlu, nah ini poinnya, ditinggikan sebagai ya pemimpin yang memerintah dan juru selamat. Oke, pemerintahannya yang titik-titik membuat dan memimpin umat pilihan Allah. Nah, kira-kira pemerintahan Allah tuh bagaimana sih sifatnya atau kondisinya begitu? Oke, ya karena waktu juga ya. Ya pemerintahan Allah ini adalah ya pemerintahan yang berdaulat ya. Oke, jadi pemerintahnya yang berdaulat ya. Karena kan kita tahu ya Allah berdaulat atas ke sesuatu ya. Ya membuat dan memimpin umat pilihan Allah untuk bertobat gitu. Nah, karunia keselamatannya yang berdasarkan penebusannya memberikan ya jadi kan kalau karena ada pertobatan jadi bisa ada ya pengampunan dosa ya kepada mereka. Nah, jadi eh,
Oke, kalau ini bisa dibaca. Sebentar. Sorry Kak Renat, hilang lagi nanti. Silakan. Oke, 31. Ya, jadi yang terakhir ini adalah sebenarnya kalau kita ini ya baca catatan kaki, yaitu adalah taat gitu. Taat ya. Sikap yang taat ini adalah jalan dan syarat bagi seseorang menerima dan menikmati roh Allah. Oke. Ya, jadi ya demikian ya pembahasan kita hari ini. Jadi kita bersyukur bahwa Allah telah meninggikan ya Kristus, meninggikan Yesus sebagai pemimpin kita, sebagai juru selamat kita. Sehingga juga akhirnya ya berdasarkan penembusan Kristus, ya kita manusia yang bertobat bisa memperoleh pengampunan dosa. Dan selain itu juga akhirnya kita bisa menerima dan menikmati roh Allah juga. Oke, ya itu saja dari saya. Boleh dilanjutkan. Teman-teman barangkali ada yang mau sharing dari ayat yang dibaca ya. Mungkin terkesan dengan kegigihan rasul-rasul atau dari Kaiko Karenet juga dipersilakan. Amin. Dari saya sementara cukup sih. Amin. Jadi yang dilakukan para rasul harusnya juga kita kerjakan hari ini ya. Karena rasul juga adalah manusia yang normal ya, juga adalah manusia. Memang tapi hanya hidup di zaman yang berbeda saja. Tapi teman-teman kita perlu tahu bahwa ketika ada perkataan pertobatan, bertobat, itu tidak cukup hanya sekali, kan? Tapi harus setiap hari ya kita dibasuh bersih. Berarti kita cuci muka ya, mandi itu kan setiap hari. Artinya apa, kita membasuh bersih dosa kita akui di hadapan Allah, ya. Kita juga akui di hadapan manusia yang bisa kita bersalah, kita kurang tepat dalam perkataan dan sifat ya, kita terus mohon pada Tuhan supaya ya Tuhan, hari ini aku benar-benar adalah orang yang perlu bertobat gitu, melihat keselamatan. Nah, jadi bukan hanya itu saja, tapi kalau kita bertobat tapi nggak ada penebusan Kristus ya pada saat itu, ya kita sia-sia. Tapi puji Tuhan, penebusan Kristus telah terjadi sehingga kita bertobat hari ini, ya itu akan mendapatkan pengampunan atau pendamaian dengan Allah. Kemudian kita juga perlu melihat bahwa Tuhan ini adalah Allah yang setia ya. Jadi bagaimanapun kondisi, situasi, kita perlu menyadari satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Oleh karena itu, kita jangan sampai meninggalkan Dia. Kita juga perlu setia dalam pertobatan, dalam membaca firman-Nya, menguji, ya datang kepadanya setiap saat. Inilah bagaimana para rasul pada saat itu. Kenapa Petrus bisa sedemikian luar biasa memberitakan Injil? Kenapa Paulus juga bisa sedemikian luar biasa membayar harga? Ya, karena hubungannya dengan Tuhan itu sangat intim, ya, seperti sahabat. Nah, maka hari ini ya, kita juga perlu belajar ya, sebagai manusia, terutama orang-orang muda, pada siapa kita setia, pada siapa kita mau bayar harga, kalau bukan kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang bisa saya tambahkan, puji Tuhan. Amin. Oke, pada lagi dari teman-teman. Oke, ya kalau belum nggak apa-apa, kalau misalnya nanti ada pertanyaan juga ini ya bisa disampaikan di grup juga. Oke, kita tutup ya dalam doa malam hari ini.
Wahyu, apakah bisa Wahyu? Oke, belum bisa ya sepertinya. Kalau Jenita bisa untuk kita tutup dalam doa. Bisa. Kedengaran nggak? Ya, masuk. Mari kita bersatu dalam Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami kembali diingatkan ya Tuhan untuk terus taat dan tetap menjaga pertobatan kami ya Tuhan dalam kehidupan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu senantiasa menuntun kami, senantiasa menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.